Kita pasti semua pernah berdoa. Kita semua rindu agar doa kita sampai kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan dan akhirnya kita mengalami mujizat atas apa yang kita minta dan kita doakan. Nah, ada beberapa dari banyak orang Kristen menjadikan doa itu seperti mantra, di mana pada saat mengalami kesusahan, dia harus membaca doa Bapa Kami 100 kali, barulah segala masalah akan selesai. Namun apakah demikian saudara-saudari? Bahkan ada juga yang membaca doa Bapa Kami beberapa kali saat memenuhi tuntutan yang diberikan. Nah, apa pemahaman kita tentang doa itu sendiri? Apakah doa itu Tuhan harus menjawab semua yang kita mahu, semua yang kita inginkan, atau semua yang kita harapkan? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita lihat ayat ini. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat itu katakan apabila berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, orang munafik itu seperti mana? Orang munafik itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Dengan kata lain, orang munafik ini hidup dengan jalan dunia tapi mau minta berkat dari Tuhan. Yesus sangat membenci dosa kemunafikan, maka yang pertama Yesus katakan, jika engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Siapa orang munafik yang Yesus maksudkan dalam ayat ini? Yaitu orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menggunakan berjam-jam untuk berdoa, dan sebagaimana sering terjadi, bila mana mereka berada di luar rumah pada waktu yang ditentukan, mereka akan berhenti di mana saja mereka berada. Boleh jadi di jalan atau di pasar, di tengah-tengah orang banyak yang bergegas-gegas, dan dengan suara yang nyaring, di sana mereka mengulangi doa mereka yang sudah biasa. Dan Tuhan katakan mereka adalah munafik. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 6 hingga 8. Dan di ayat selanjutnya kalau kita baca, Tuhan katakan khusus di ayat 9 hingga 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, kita sudah pasti sering mendengar doa Bapa Kami, baik dalam kebaktian maupun dalam doa keluarga, bahkan secara pribadi. Dan kita juga pasti sudah dengar lagu Bapa Kami dan sering nyanyi. Namun apakah kita hanya menyebut tanpa menyelami arti dari setiap kalimat dari doa Bapa Kami itu? Oleh itu mari kita lihat satu persatu arti di setiap kalimat atau ayat dalam doa Bapa Kami ini. Dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara dan saudari, kita dapat lihat di mana kalimat ini bahwa Yesus mengajar kita memanggil Bapanya Bapa kami. Yesus tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Boleh lihat dalam Ibrani 2 ayat 11 yang mengatakan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Hati juru selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Sehingga dengan kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, Dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita, yaitu Bapa kami. Menguduskan nama Tuhan memerlukan kata-kata yang diucapkan dengan rasa hormat yang dengannya kita mengatakan yang maha tinggi. Mazmur 97 ayat 9. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Perlu kita ketahui bahwa Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara kita sebagai anak-anaknya, Dia juga adalah Raja Agung dari alam semesta. Kepentingan-kepentingan kerajaannya adalah juga kepentingan-kepentingan kita, dan kita harus bekerja untuk membangunnya. Kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Dalam Mazmur 49, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Bila mana kita melihat permintaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, ini adalah suatu doa agar kerajaan kejahatan di bumi dapat diakhiri, agar dosa dapat selama-lamanya dibinasakan, dan kerajaan kebenaran didirikan. Pasti bukan mudah melakukan kehendak Allah. Jika itu adalah perjuangan yang luar biasa bagi Yesus, maka kita juga perlu berdoa dan menyebut, jadilah kehendak-Mu. Ayat selanjutnya mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, apabila kita telah membuat pelayanan Allah, perhatian kita yang pertama, di mana kita dapat memohon dengan keyakinan bahwa keperluan kita sendiri juga dapat disediakan. Roti juga mewakili Yesus, yaitu makanan rohani kita yang jauh lebih besar dan lebih memuaskan daripada roti fisik di bumi. Yohanes 6 ayat 35. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan kita akui bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita bukanlah untuk diri kita saja. Allah memberikan kepada kita dengan kepercayaan bahwa kita juga bisa memberi makanan orang yang lapar. Karena dalam Lukas 14 ayat 14 mengatakan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Di ayat selanjutnya mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, apabila kita melihat ayat ini, kita pasti pernah mendengar firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 yang mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lalu pertanyaannya, apakah kita dapat menerima pengampunan dari Allah apabila kita sudah mengampuni orang lain? Harus kita ingat saudara-saudari, kita tidak diselamatkan hasil karya kita. Sebaliknya, arti dari ayat tersebut adalah bahwa kita datang kepada Allah, mengakui dosa kita, dan Tuhan pasti ampuni. Dan Tuhan katakan, sekarang Anda diampuni. Saya mengharapkan kamu juga saling memaafkan. Ayat seterusnya mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan adalah bujukan kepada dosa. Dan pencobaan bukan berasal dari Allah, tetapi dari setan dan dari kejahatan hati sendiri. Karena Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan, dan kesukaran bukan sebagai kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dalam pekerjaan membangun tabiat. Namun demikian, Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ayat yang terakhir, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terakhir seperti kalimat pertama dari doa Tuhan Yesus, menunjuk kepada Bapa kita sebagai yang di atas segala kuasa. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Bila melihat akan penerangan arti setiap kalimat doa Bapa kami, maka mengertilah kita bahwa ini merupakan panduan yang Tuhan Yesus berikan yang perlu diselitkan dalam setiap doa kita. Jadi doa Bapa kami bukan sekadar hanya dihafal dan diucapkan, tapi doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan adalah sebagai panduan bagi setiap doa-doa kita dan diselami. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara-saudari memiliki kebiasaan berdoa setiap hari? Jangan sampai HP atau telepon atau kesibukan itu yang buat kita jarang berdoa. Saudara-saudari, siapa yang kita utamakan dalam hidup ini?
Saudara, mungkin Roh Kudus sudah berulang kali menginsapkan kita tentang hal ini agar kita rajin berdoa. Namun yang terjadi kita malah mendukakan Roh Kudus. Nah, kenapa kita perlu berdoa? Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan katakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Saudara-saudari, semakin sering kita mencurahkan isi hati kepada pencipta kita, maka semakin akrab kita dengannya. Jam dan tempat berdoa itu kudus. Oleh sebab itu Allah berada di situ. Martin Luther pernah mengatakan, menjadi seorang Kristen tanpa berdoa adalah tidak lebih daripada menjadi seorang yang hidup tanpa bernafas. Kebahagiaan Sejati halaman 87 mengatakan, mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, doa adalah membuka hati kepada Tuhan sebagai seorang sahabat. Dalam buku Pelayanan Injil halaman 157 juga mengatakan, baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kuasa. Semakin sedikit berdoa, semakin sedikit kuasa. Tiada berdoa, maka tiada kuasa. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.